Hello everyone, welcome to my YouTube channel MPPA Matahari Putra Prima TBK. Mungkin semuanya agree tentang potensi saat ini eh, online lebih mendominasi dalam hal pemasaran ya. Begitu juga secara funda pun saya yakin MPPA juga mau tidak mau harus segera beralih dari offline menjadi satu merubah bisnis ke arah online. Gitu. Ini secara funda. Tapi secara apa ya? Secara teknikal saya melihat potensi MPPA ini cukup tinggi. Ini di harga ini. Minimum adalah di harga 751, bahkan bisa extended ke 923. Ya. Ini adalah eh, potensi yang saya lihat di bisa sampai ke 1000 bisa. Sampai 1000 bisa. Dengan catatan memang uh, ya kalau kita buy di harga 131 targetnya nanti di 923 atau 865 gitu. Ini catatannya jelas. Selama perusahaan tidak gulung tikar secara atau pilot katakanlah, maka target ini masih akan bisa dicapai. Karena terkadang juga secara eh, realnya kenyataan di lapangan dan kenyataan di bursa berbeda. Kenyataan di bursa mungkin lebih berbeda. Kadang di realnya harganya turun, istilahnya pangsa pasarnya kecil, tapi ternyata di bursa sahamnya dia naik cukup tinggi. Ya, ini bisa dilihat juga, katakanlah seperti ini. Contoh sebagai contoh ya, waktu terjadi COVID ya, COVID kemarin, ini kan, ini kenyataannya gitu. COVID kemarin cukup banyak perusahaan yang mengalami satu potensi ya ambil nafas cukup tinggi lah. Ya. Tapi ternyata selama COVID ya Maret 2021 sampai dengan Juni dia terus mengalami kenaikan gitu loh. Mengalami kenaikan terus sebelum akhirnya dibanting ke harga 131 kembali ke 132 satu. Nah, ini menjadi satu apa teman-teman? Antara bursa dengan kenyataannya kadang berbeda cukup jauh. Kenyataannya ada COVID yang otomatis akan menekan semua sektor, tapi di bursa ini tidak tertekan, malah malah harganya malah naik. Jadi sekali lagi saya tadi sudah memberikan satu analisa tentang PZZA, potensi saham ini akan naik, bukan akan naik, tapi potensi saham ini untuk bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup tinggi, ya cukup lama, ya sama dengan MPPA ini. Selama ini perusahaan tidak gulung tikar saja, kita bisa menyimpan mengakumulasi saham ini dengan kalau perbandingan dengan deposito teman-teman ya jauh lah itu loh. Saya membandingkannya tetap dengan deposito. Dana 10 juta simpan aja di atau 2 juta, 3 juta simpan aja di MPPA. Itu kita tunggu nanti hasilnya mungkin 5-10 tahun lagi. Kalau dana disimpan di bank 3-4 tahun mungkin tetap. Tapi di MPPA siapa tahu nanti bisa 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 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Bahkan bisa 100% dalam 3-4 tahun. Jadi saya berpikirnya tentang perbandingannya adalah dengan deposito gitu. Terus nanti kalau harga benar-benar dijatuhkan sampai ke Rp50 bagaimana? Potensi itu memang cukup tinggi. Tapi selama perusahaan masih terus berjalan, artinya dia masih terus bekerja, ya, maka Rp50 pun sekalipun dinaikkan, ya sekalipun tetap akan dijatuhkan sampai ke Rp50, tapi selama MPPA ini masih tidak dipilotkan atau tidak bangkrut, artinya tetap jalan. Ya kita ambil contoh saja Bumi tahu semuanya tahu kan di 50 kan
berapa lama itu. Tapi perusahaannya masih berjalan terus. Itu. Terus jalan terus bumi terus walaupun harga di Rp50 kan perusahaan jalan. Akhirnya sekarang dinaikkan bahkan sampai Rp500. Bahkan sampai sekarang ya turun lagi itu. Walaupun sekarang turun lagi. Sama seperti MPPA ini. Seandainya nanti dia di 50 rupiah kan. Ya, selama dia masih terus berjalan, perusahaan ini masih terus ada, memberikan dividen ada enggak ini? Ini belum. Nah, ini sama ini kayak bumi. Ya. Karena saya jarang membaca teman-teman saya jarang membaca funda ya. Saya baca mesti teknik, kalau funda ini jarang saya buka ini. Ya. Kita bandingkan aja lah dulu bumi. Ya. Kalau secara nilai jelas bumi lebih tinggi ya. Market kapitalisnya ada 50 triliun lebih tinggi gitu loh. Tapi secara dividen ya podo ae kan gitu loh. Ya, dividen podo ae. Sami mawon gitu loh. Ya, bumi juga dividen juga ini kosong sini. Itu ya. Jadi sekalipun harga di Rp50 kan tetap kita berpijak pada nilai daripada ini selama perusahaan masih terus berjalan, masih terus ada, maka harga itu mesti akan dinaikkan turunkan terus. Gitu. Jadi ini adalah opsi teman-teman, ya, bisa jadikan satu pertimbangan. Sekali lagi saya tidak tahu kinerja matahari secara fundamentalnya bagaimana. Yang jelas saya melihat secara technical saya positif thinkingnya bahwa MPPA akan diterbangkan, bisa sampai terbang ke arah minimum adalah Rp700 per lembar, 751 per lembar saham. Ini secara teknikalnya seperti itu, jadi potensi ke sana masih sangat tinggi. So kalau ada teman yang mau istilahnya dibuat tabungan, maka bisa jadi salah satunya selain yang baru saya sampaikan tadi, PZZA ya, yang nilainya rendah ya ini MPPA ini. Yang nilai rendah MPPA ini cukup rendah. Jadi tidak usah mikir, udah beli, udah tinggalin. Lihat 2-3 tahun lagi mungkin baru kita lihat. Anggap aja kalau teman-teman di tabungan itu melakukan opsi nabung lah. Nabung 2 juta, 3 juta, 4 juta itu bisa ya lihat aja nanti 2-3 tahun kita lihat perkembangannya. Kalau 5 juta ya otomatis sudah kalau naiknya seperti ini 700 sudah cukup lumayan. Ya, bisa jadi pertimbangan. Selama catatannya adalah selama MPPA tidak pilot, tidak bangkrut, maka harga ini akan terus bergerak. Berapapun nilainya, harga ini akan terus bergerak. Contoh paling gampang bumi. Bumi sampai saat ini juga masih terus produksi terus ya, batu bara. Toh juga harga dinaikkan, diturunkan oleh big player. Semuanya potensinya cukup tinggi semua. Yang jelas di bursa saham Indonesia, kalau secara analisa saya tidak ada saham yang jelek, semuanya bagus. Hanya tergantung dari kita memilih saja, pandai-pandai memilih. Kalau ingin memilih yang nilainya rendah ada, nilainya tinggi juga ada. Kalau ingin memilih yang liquid ya pilih aja LQ45, Kompas 100 dan lain sebagainya. Itu jelas-jelas nilai-nilai yang liquid. Nilai-nilai yang sangat liquid. Oke. Ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp number 0859 106971 1932. Apabila teman-teman ingin manage untuk akunnya, dia sampaikan juga di sini. Nanti akan kita coba manage secara technically. Itu profit share-nya kecil ya. Sekali lagi profit share-nya kecil kok. Doesn't matter. Terima kasih ya, Bye.